Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Dan salawat dan berikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan syafaat oleh beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa memakmurkan bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah. Di antara ibadah tersebut adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran tak lain tak bukan adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Dan petunjuk tersebut akan bisa kita dapatkan dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan kemudian mengamalkan Al-Quran. Di bulan Ramadan, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semuanya dan memberikan kepada kita semuanya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Oleh karenanya, kita bisa melihat di banyak hadis Nabi SAW menganjurkan kepada kita semuanya untuk membaca Al-Quran. Nah, di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Nabi Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan balasan mereka adalah illa nazalat alaihimus sakinah, yang artinya kecuali akan turun keterangan atas mereka. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan turun rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada mereka. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, yang artinya para malaikat akan membentangkan sayapnya ridha dengan perbuatan mereka dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan atas mereka dan kasih sayang untuk mereka. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka-mereka yang mau membaca Al-Quran di penduduk yang ada di langit di hadapan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dan menyanjung mereka yang mau membaca Al-Quran. Kita lihat contoh dari para pendahulu kita, para salafus salih, para ulama pendahulu kita. Di antaranya adalah Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, innama huwa tilawatil Qur'an wa it'amat ta'am, yang artinya sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan bulan untuk memberikan makanan dan bersedekah. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, beliau juga pernah melakukan itu karena ketika beliau masuk di bulan Ramadan, beliau selalu menyembuhkan diri dengan banyak membaca Al-Quran dari mushaf, dari Al-Quran, dan beliau meninggalkan untuk membaca hadis, untuk membuat suatu majelis ilmu. Dan itu beliau tinggalkan dalam rangka untuk membaca Al-Quran dan memberikan perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Demikian contoh-contoh yang kita dapatkan dari salafus salih dan Rasulullah SAW, para sahabat, dan para ulama pendahulu kita. Mereka bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan bulan Ramadan, diantaranya dengan membanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari orang-orang yang mencintai Al-Quran dan orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran, orang-orang yang mau membaca Al-Quran dan kemudian mengamalkannya, sehingga mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.